kosakata apa sih ketika kita lagi stres, lagi capek, terus lagi sedih gitu ya. Ketika sekarang aku punya bahasanya, aku sadar itulah cara aku coping. Jadi ternyata ini membuat aku merasa nyaman, tenang gitu. Nah dari situlah aku sadar bahwa art ini menjadi bagian dari proses bertumbuhku juga. Art ini tidak hanya terapeutik prosesnya yang kita highlight, tapi juga bagaimana si art ini menjadi medium untuk self ekspresi gitu. Yang mungkin waktu kayak aku waktu kecil belum punya vocabulary-nya, belum punya kosakatanya. Tapi dengan art kita bisa menuangkan apa yang menjadi perasaan kita saat itu. Kenapa disebut slow art? Karena kita tidak sedang mengejar bahwa itu akan jadi masterpiece gitu. Makanya sebenarnya ini cukup inklusif untuk siapapun, any background. Dia tidak harus orang yang jago gambar gitu ya, atau orang yang udah punya teknik khusus dalam menggambar. Enggak. Ini karena kita nanti akan memulai prosesnya itu atau stepnya itu sangat simple. Dan mungkin ada determinasi sedikit di situ karena kita kayak ngulang-ngulang itu kayak bosen nggak ya? Nah tapi nanti di situ magicnya. I born to inspire. Halo semua teman bully yang ada di luar sana. Kembali lagi dengan podcast Born to Inspire. Hari ini ada tamu spesial. Namanya adalah Mbak Frans dari Talk Mental Health. Halo semuanya. Kenalin aku Frans, aku dari Talk Mental Health Indonesia. Ini nama di sosial media ya, tapi sebenarnya yayasan kami Jiwa Pulih Bahagia gitu. Jadi yayasan ini based di Bantul di Yogyakarta dan kita fokus untuk mengedukasi anak muda di tentang isu kesehatan mental. Nice banget. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Frans terkait acara kita yang akan mau dibikin itu adalah art therapy ya. Betul. Program kolaborasi antara Born to Inspire dan juga Talk Mental Health. Gitu. Nah, awal mulanya nih Mbak Siska, awal-awal mulai belajar soal art therapy itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya aku bawa dulu ke masa yang lampau gitu ya. Waktu aku masih sekolah gitu, sebenarnya aku sudah punya ketertarikan tentang art gitu. Art ini sebenarnya bagian dari apa ya, hidupku waktu itu memang aku terutama belum punya vocabulary atau kosakata apa sih ketika kita lagi stres, lagi capek, terus lagi sedih gitu ya. Dan ternyata ketika sekarang aku punya bahasanya, aku sadar itulah cara aku coping. Jadi aku gambar-gambar gitu ya, aku painting, aku mencoba beberapa alat lukis. Waktu itu aku fokusnya dengan crayon ya, waktu itu belum terlalu banyak pilihan. Jadi ternyata ini membuat aku merasa nyaman, tenang gitu. Nah dari situlah aku sadar bahwa art ini menjadi bagian dari proses bertumbuhku juga. Nah ketika sekarang punya yayasan Talk Mental Health Indonesia, memang salah satu approach kami adalah art ini. Art ini tidak hanya terapeutik prosesnya yang kita highlight, tapi juga bagaimana si art ini menjadi medium untuk self ekspresi gitu. Yang mungkin waktu kayak aku waktu kecil belum punya vocabulary-nya, belum punya kosakatanya. Tapi dengan art kita bisa menuangkan apa yang menjadi perasaan kita saat itu. Gitu. Menarik banget itu. Boleh nggak Mbak di spill nih? Kayak gimana sih prosesnya? Oke. Maksudnya art therapy itu berapa lama dan juga goals-nya ini apa gitu? Oke, jadi kalau kita mau fokus yang di sesi kita yang akan datang ini, yang aku juga sebenarnya excited banget, kita sebutnya slow art. Karena sebenarnya banyak ya art itu macamnya gitu ya. Nah ini kenapa disebut slow art? Karena kita tidak sedang mengejar bahwa itu akan jadi masterpiece gitu. Makanya sebenarnya ini cukup inklusif untuk siapapun, any background. Dia tidak harus orang yang jago gambar gitu ya, atau orang yang udah punya teknik khusus dalam menggambar. Enggak. Ini karena kita nanti akan memulai prosesnya itu atau stepnya itu sangat simple. Kita akan mulai dengan membuat kayak tiny drawings gitu, gambar yang kecil-kecil, yang mana ini sebenarnya juga repetition. Jadi kayak garis-garis kita ulang-ulang gitu, pattern-pattern tertentu kita ulang-ulang lagi gitu. Jadi lebih ke apa ya?
fokus, mindful, slowing down, dan mungkin ada determinasi sedikit di situ karena kita kayak ngulang-ngulang itu kayak bosan nggak ya? Nah tapi nanti di situ magicnya, gitu. Magic happens. Gimana tuh Mbak? Magic apa yang akan kita dapetin di situ? Karena kita sebenarnya di state yang cukup meditatif. Jadi ketika kita sudah mengulang-ulang sesuatu kayak garis, pola tadi, untuk mungkin 5 kali kita menggaris, itu kita udah kayak otomatis. Jadi kita udah nggak thinking that much. Terus ada space kosong nih di kepala kita. Badan kita udah mulai slowing down, otak kita sudah tidak terlalu busy lagi. Disitulah ada meditative state. Kita bisa untuk refleksi, bisa untuk sedang merasakan, be mindful gitu di situ. Nah itu internal condition yang happen. Tapi di luar itu pun ketika kita mengulang-ulang garis yang kesannya membosankan itu bisa jadi sesuatu gitu. Nah makanya kita nggak bilang itu akan jadi masterpiece yang bagaimana. Tapi ketika proses itu kita jalanin terus sampai kita bikin beberapa tiny drawings tadi, terus kita collage, disitulah kayak wow ternyata bisa jadi sesuatu yang indah juga. Gitu sih. Jadi goalnya adalah untuk malah memberikan space dan mungkin waktu untuk clear up our mind ya. Betul. Jadi sebenarnya therapeutic prosesnya itu dan lebih ke prosesnya. Jadi rather than kita mau kita mau punya apa ya, sesuatu karya nih. Benar, it happen juga gitu ya. Tapi kita juga mau meng-highlight di proses itu sendiri gitu. Nice. Biasanya nih Mbak, kalau untuk yang art terapi ini paling cocok untuk orang yang seperti apa sih? Oke. Seperti tadi aku bilang itu sebenarnya untuk siapa saja, tapi tentunya buat mereka yang tadi karena ada efek-efek terapeutik gitu ya, ada efek-efek reflektif gitu. Jadi ini mungkin orang-orang yang memang butuh space untuk slow down, untuk mau merasakan lagi nih, ketika apalagi di tempatnya di waktu luang ya. Jadi mereka memang intentional mendedikasikan waktunya, karena sekarang siapa sih yang bilang aku punya waktu luang, kayaknya semua orang busy gitu. Tapi itu kan kita harus create that kind of space gitu kan buat diri kita. Jadi menurutku untuk siapa saja, tapi lebih-lebih buat teman pulih yang ready untuk making space buat tadi reflektif. Mungkin kita juga gabungin dengan tema yang pas banget di awal tahun ini, yaitu tentang refleksi di 2025 dan membangun intensi di 2026. Membangun intensi. Iya, dan aku tadi baca quote di sana ya, intensi, clarity itu penting banget kan, apalagi di awal tahun, karena disitulah kita memusatkan energi kita untuk mencapai goals-goals kita di 2026. Tanpa itu kita akan jadinya malah ke-distract banyak hal. Jadi penting banget untuk menata ulang apa yang menjadi fokus dan goals kita di 2026. Gitu. Berarti kalau dari aku art terapi ini mungkin akan sangat helpful untuk orang-orang yang punya kasus anxiety, anxious, dan juga untuk yang overthinking ya Mbak ya. Oke. Karena akan membantu untuk berisik otak itu nggak bisa kita cegah, tapi yang kita bisa kontrol adalah memilih yang mana yang penting untuk kita fokus. Betul. Itu bisa membantu ke situ kah Mbak? Betul. Jadi benar. Jadi beberapa teknik yang tadi aku bilang garis tadi, sebenarnya itu juga ada science proven gitu ya, bahwa itu juga reduce anxiety. Karena tadi ya mungkin kita jadi mendengar lagi apa sih sebenarnya yang kita anxiety itu karena kita tadi ya overthinking gitu ya. Kita terlalu memikirkan apa yang sebenarnya belum terjadi. Ya kan? Nah, akhirnya dengan momen ketika kita duduk reflektif gitu ya, kita jadi mikir ulang apa sih sebenarnya yang matters to me dan apa sebenarnya yang akan jadi prioritas for me gitu. Jadi ketika kita tahu, kita jadi aware gitu. Kita jadi ini ya udah, dan ada mungkin ketika kita semakin spesifik kita jadi tahu step-step untuk to get there rather than too much. Jadinya overthinking, jadinya anxiety gitu. I see. Kalau dulu awalnya nih Mbak,
kan untuk step by step kan banyak banget Betul. tuh, ada banyak metode untuk bisa membantu kita untuk lebih aware. Kenapa kok akhirnya milih art therapy nih paling pas buat Oke. aku? Sebenarnya memang aku backgroundnya bukan art therapist, tapi aku mental health counselor dan S2 aku memang fokus di positive psychology. Nah, salah satu subjek yang aku dalemin di majorku di positive psychology itu memang art tadi. Art itu sebagai medium untuk ekspresi gitu ya. Dan art ini banyak banget sebenarnya, ada photo voice, ada tadi visual drawing gitu kan. Terus banyak, dan mungkin dari cerita resin juga aku dengar Melisa juga bikin resin, itu juga bentuk dari media self ekspresif itu sendiri, itu juga making art gitu. Nah, akhirnya aku menurunkan sesuatu metode yang apa ya, lebih tadi fokusnya karena bukan aku art terapi, jadi aku lebih ke therapeutic artnya, jadi aku meng-highlight prosesnya gitu. Di proses itu yang terapeutik itulah harapannya akan memberi kayak enough space untuk teman-teman yang bergabung gitu ya, partisipan yang bergabung untuk tadi apa yang menjadi concernnya dia, apakah sedang mau clear out minds dia gitu ya, atau sedang mau fokus atau be mindful aja, atau sedang ingin curious aja apa yang akan terjadi dengan pengulangan-pengulangan seperti ini, atau sebenarnya dia juga ada di rasa yang apa ya, noticing aja, karena kita suka lupa kan bahwa kapan terakhir kali kita bahkan notice ketika kita nafas itu ada yang kembang kempis di dada kita, di perut kita gitu. That's it. Jadi aku sendiri tidak membani proses ini menjadi sesuatu yang mind blowing, game changing gitu experience, enggak. Ini memang seperti tadi namanya slow art. Ini memang saatnya slow down, whatever itu yang muncul, yang dirasain. Nah, mungkin itu yang sedang dibutuhkan oleh diri kita. Kalau aku boleh simpulkan, berarti si art therapy ini membantu untuk peserta, teman-teman pulih untuk bisa live in the present, Betul. mensyukuri yang ada hari ini. Betul. Untuk bisa making space ya, making space, making time untuk ourselves. Betul. Karena kan dunia kita lagi distraksinya lagi banyak banget, busy banget ya kan. Kayaknya kita tuh lagi di momen yang kayaknya kalau nggak swipe cepet gitu ya, kita akan left behind gitu. Nah, padahal itu kan sebenarnya bisa aja narasi-narasi yang di-create oleh di luar sana gitu ya. Ya. Nah, bukan necessarily itu yang kita butuhkan, tapi ketika kita slow down aja, itu kita jadi punya waktu untuk berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang matters to us. Gitu. Jangan-jangan istirahat, jangan-jangan ada di tempat ini saat ini doing art yang mungkin pertanyaan entah nanti kayak gimana hasilnya, itu bisa menjadi turning point. Nice banget. Seru banget ya. Dan juga kalau dari aku sih saat pengalaman aku ngajar di tempatnya Cita Resin gitu. Iya. Dan aku ketemu sama beberapa peserta gitu. Doing art together itu kita kan jadi punya teman-teman baru. Betul. Yang punya interest yang sama. Betul. Nah, di art therapy itu lebih segmented lagi nih. Iya. Orang-orang yang sudah aware bahwa there is something wrong. Gitu, dan dia mau effort untuk memperbaiki itu. Betul, betul. Jadi koneksi itu juga penting kan. Makanya tadi sebenarnya juga ketika kita doing art bareng-bareng, at least kita ketemu dengan like-minded people, Yes. ya kan. Akhirnya kita slowly juga akan create safe space untuk bersama, gitu kan. Creating safe space. Iya, karena art itu kan sangat mudah falling to the trap competition, performance, validasi gitu kan. Makanya ada kata-kata bahwa oh aku nggak pinter gambar, nggak aku gambarnya jelek gitu kan. It's not our goals, teman-teman pulih ya. Jadi again it's not our goals gitu. Goals kita tadi menikmati prosesnya, dan aku percaya kita akan ketemu sama like-minded people yang who knows space ini akan jadi tempat aman kita untuk bertumbuh, meskipun hanya dimulai dengan doing art together
gitu. Ya, akan menemukan teman-teman yang punya satu visi ya. Visi, satu kalau visi, bahasanya sekarang satu interest. frekuensi, Ya, satu frekuensi. vibing gitu ya. Iya, dan ini mungkin juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang banyak sekarang bingung kayak after ini aku ngapain lagi ya, terus Betul. banyak yang berisik di kepalanya Betul, kayak betul, gitu. betul. Ini membantu untuk sebenarnya dari berisik kepalamu it's okay, it's normal, Iya, it's valid. valid. Tapi bagaimana memilih yang mana yang mau aku Fokuskan. fokuskan. Be aware gitu. Karena awareness kita itu diikuti oleh energi kita. Jadi kalau aku belajar dari Dandapani, dia seorang create buku ya, tapi dia juga yang salah satu guru mindfulness gitulah. Awareness kita itu seperti kayak bola yang menggelinding di ruangan-ruangan ya. Kepala kita ini lagi banyak ruangan, berisik banget. Nah, misalkan kayak ruangan tadi soal competition, soal worry, atau soal self growth, atau soal apapun gitu ya. Itu seperti kayak ruangan-ruangan kecil di kepala kita. Nah, awareness itu seperti bola yang menggelinding tadi, tinggal mana kita mau menggelinding kemana. Mungkin ada saatnya gitu tidak kayak uncontrol ya. Lagi menggelinding di competition nih. Let it flow. Let it flow di situ. Tapi ketika kita aware, energi kita di situ, kita jadi sadar, oh aku kompetitif ya, mungkin capek gitu misalkan. Oh ya udah, itu bisa kita arahkan juga nih. Oke, aku bola ini sedang fokusku sedang di self growth. Bola itu beserta awarenessnya dan energinya menggelinding ke self growth. Gitu. Jadi itulah yang kenapa balik lagi penting membangun intensi tadi. Betul. Karena awareness kita ada di situ, energi kita ada di situ, dan fokus kita jadinya akan di situ gitu. Dan penting banget kan buat teman-teman pulih untuk membangun itu di awal tahun. Yes, supaya jelas. Betul. Tahun ini adalah tahun resolusi kita punya mindset yang clear Betul. dan intensi yang jelas. Jelas. Arahnya mau kemana? Betul. Tanpa itu chaos di luar sana kita bawa ke diri kita juga gitu. Dan kita nggak mau itu terjadi. Betul. Pernah ada, aku pernah baca buku Mbak. Jadi pernah baca buku tentang anxiety. Jadi tentang anxiety bahwa ternyata yang di buku itu sangat bagus, dia menggambarkan sebuah anxiety dan informasi yang ada di tempatnya otak itu seperti jalan tol. Oke. Dia ada mobil berlalu, ada bis berlalu, informasi seperti ya itu ada yang lewat. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk bisa memilih mana yang aku mau lihat? Betul. Karena nggak semuanya harus kita lihat kan. Betul. Tapi karena nggak pernah merasakan live in the present, nggak punya kemampuan untuk memilih. Oke, aku mau memilih yang mobil yang itu aja. Fokuslah sama itu aja, hal yang simpel yang kita mau memang fokuskan. Betul. Jadi apapun informasi masuk, ya let it be. Iya, benar. Let it go kayak gitu. Karena kadang kita nggak bisa ngontrol itu kan. Dan itu bikin capek ya. Betul, capek. Draining energi gitu. Betul. Gimana bisa berpikir kreatif, gimana bisa mempunyai clarity kalau memilih mana yang tepat yang mau kita fokuskan juga bisa. Kayak gitu. Benar. Itu benar banget. Karena kita nggak bisa selalu bilang, oh tapi kan itu out of control. Benar. Tapi juga jangan lupa bahwa ada something yang bisa kita kontrol gitu. Jadi kan nanti juga bisa ya kita sebenarnya bisa doing exercise gitu ya teman-teman pulih semua kayak bikin kayak lingkaran mana yang sesuatu yang kita bisa nggak bisa kita kontrol, uncontrol. Tapi juga ketika kita lihat lagi, kita mau menghadapi itu, sebenarnya kita bisa ngelihat lagi, oh mana sih yang bagian-bagian yang bisa kita kontrol. Nah menurutku dengan dialog tadi yang kita udah sampaikan ini, oh ada loh. Dah salah satunya adalah tadi clarity, intensi, priority, awareness kita, energi kita. Nah ini skill. Maksudnya harus di build up, harus dipelajari. Dia bukan sesuatu yang udah ada di kita gitu ya. Karena ini ya sama seperti kita belajar nyetir mobil gitu ya, skill. Jadi butuh diulang-ulang lagi, perlu kita pelajarin. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ketika kita udah dewasa langsung bisa. Iya. Jadi bukan sesuatu yang di-granted sesuai perkembangan usia kita gitu, unfortunately gitu. Berarti untuk teman-teman di luar sana yang lagi bingung nih, kok aku berisik banget, lalu bingung, aku habis ini mau kemana? Aku habis ini mau ngapain? Itu yang lagi kuliah mungkin, yang masih sekolah, ibu-ibu mungkin kayak saya yang udah capek sendiri sama
rutinitas hari-hari gitu, yuk take time, kita reconnect to ourselves lewat si art therapy ini untuk bisa membantu kita untuk punya intensi clear dan juga lebih punya kemampuan untuk being present. Bener banget, karena skill yang mau kita adopt di 2026 ini, being present itu ternyata matters. Ketika kita di narasi di luar sana sebanyak itu, ya kan, being present, be mindful, kita bisa create own narasi gitu kan. Nice sekali. Jadi itu sih menurutku. Oke, thank you banget Mbak Frans untuk penjelasannya hari ini. Thank you juga udah diajakin ngobrol. Sampai ketemu di Art Therapy, kolaborasi antara Born to Inspire dengan Talk Mental Health Indonesia. Bye bye teman beli. I born to inspire.